student from University of Technocrat Indonesia. So this is the first video about organizational behavior. So let's learn with me. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi memengaruhi perilaku di dalam organisasi. Tujuan utamanya itu biasanya untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia agar organisasi dapat berjalan lebih efektif. Nah, di dalam konteks ini, organisasi nggak cuma dilihat sebagai sistem kerja, tapi juga sebagai lingkungan sosial tempat manusia berinteraksi dan berkembang. Nah, itu tadi terkait pengenalan. Selanjutnya, evolusi teori manajemen. Perilaku organisasi ini berkembang dari teori manajemen klasik hingga modern. Dari scientific management menekankan efisiensi kerja melalui standar dan pengukuran kerja yang ketat. Tapi sedangkan administratif manajemen itu fokus ke struktur organisasi dan fungsi manajemennya. Jadi seiring waktu, pendekatan ini berkembang ke arah yang lebih manusiawi melalui human relation yang menekankan pentingnya faktor sosial dan psikologis di dalam pekerjaan. Pendekatan modern kemudian mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami perilaku manusia secara lebih kompleks. Materi selanjutnya itu kenapa sih penting untuk mempelajari perilaku organisasi. Nah, hal ini penting untuk memahami gimana individu dan kelompok bertindak di dalam organisasi, serta bagaimana perilaku tersebut dapat diprediksi dan dikelola. Dengan pemahaman ini, manajer bisa meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Selain itu, pengembangan humanware seperti keterampilan, kemampuan, dan motivasi jadi kunci utama sebagai tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada di efektivitas organisasi. Itu mengacu kepada kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Ini bisa dilihat dari beberapa indikator seperti produktivitas, yakni perbandingan input dan output, efisiensi penggunaan sumber daya secara optimal, dan kualitas hasil kerja. Jadi organisasi bisa efektif dan mampu memberikan kepuasan pada karyawan, pelanggan, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan serta terus berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya itu faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Biasanya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal kayak globalisasi, perkembangan teknologi, keberagaman tenaga kerja, perubahan demografi, dan tuntutan etika. Biasa faktor-faktor ini maksa manajer untuk nggak hanya punya kemampuan teknis, tapi juga keterampilan interpersonal dan kemampuan lintas budaya agar dapat mengelola organisasi secara efektif dalam lingkungan yang dinamis. Nah, apa sih peran manajer dalam perilaku organisasi? Nah, manajer ini punya peran penting dalam memahami dan mengelola perilaku organisasi. Mereka harus mampu mengelola hubungan antar individu, memotivasi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, mereka juga dituntut memiliki keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual agar bisa menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks. Jadi kesimpulannya, perilaku organisasi jadi kunci dalam memahami dinamika kerja dalam organisasi. Keberhasilannya nggak cuma ditentukan di dalam sistem dan teknologi, tapi juga gimana manusia di dalamnya berperilaku dan berinteraksi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perilaku organisasi akan membantu menciptakan organisasi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. So that's all about first video about behavioral organization. Thank you for learning with me and see you in the next video.